Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang matriks, yaitu dengan subbab, perkalian dua matrik, dan perpangkatan matrik. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai perkalian dua matrik. Kenapa dua matrik? Kenapa tidak boleh lebih? Karena kalau misalnya ada tiga matrik, kemudian soalnya adalah dikalikan semua, maka yang perlu dikalikan terlebih dahulu adalah dua matrik. Tidak bisa langsung dikalikan tiga-tiganya, jadi harus dua matrik dulu, baru hasilnya nanti dikalikan dengan matrik yang lain. Nah, jadi syaratnya itu matrik pertama itu banyaknya kolomnya harus sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Misalnya soalnya adalah A kali B, maka yang menjadi matrik pertama adalah A, yang menjadi matrik kedua adalah B. Sehingga banyak kolom pada matrik A itu harus sama dengan banyaknya baris pada matrik B. Nah, kalau misalnya soalnya adalah B kali A, maka yang perlu diperhatikan adalah B itu matrik pertama, kemudian yang A adalah matrik kedua, sehingga banyaknya kolom pada matrik B itu harus sama dengan banyaknya baris pada matrik A, jadi jangan sampai terbalik. Nah, kalau misalnya banyaknya kolom matrik pertama tidak sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua, bagaimana? Maka jawab tidak terdefinisi. Nah, sekarang masuk ke hasil. Nah, hasil dari perkalian dua matrik itu, misalnya jika ada matrik A berordo M kali R, kemudian B berordo R kali N, maka hasilnya adalah M kali N ordonya. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwasanya kolom pada matrik pertama yaitu A sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua yaitu B, hasilnya yaitu R. Nah, sehingga ordo yang dihasilkan adalah M kali N. Maka dapat disimpulkan bahwasanya ordo hasil kali matrik AB itu sama dengan banyaknya matrik A kali banyaknya kolom matrik B. Nah, sekarang kita lanjut pada sifat-sifat perkalian dua matrik. Sifat yang pertama yaitu antikomutatif. Jadi perkalian dua matrik itu bersifat antikomutatif. Misalnya A kali B itu hasilnya tidak akan sama dengan B kali A. Kemudian ada sifat asosiatif. Nah, di sifat asosiatif ini kalau misalnya ada tiga matrik dikalikan, hasilnya itu akan sama kalau misalnya matrik kedua dan ketiga, yaitu misalnya B kali C itu dikalikan dulu, baru nanti hasilnya dikalikan A, itu nanti hasilnya akan sama apabila matrik A dikalikan dengan matrik B dulu, baru nanti hasilnya dikalikan dengan matrik C. Nah, sekarang kalau misalnya ada bilangan real K atau skalar K dikalikan dengan matrik A dan B, maka boleh kalian itu mengalihkan dulu bilangan skalar K dengan matrik A baru dikalikan dengan matrik B, atau matrik A dikalikan dengan hasil dari perkalian matrik B dengan skalar K. Kemudian ada sifat distributif. Nah, sifat distributif ini contohnya ada 4, jadi kalau misalnya ada matrik A dikalikan dengan B tambah C, maka boleh kalian menjumlahkan dulu B tambah C-nya, kemudian hasilnya dikalikan A, atau boleh kalian menggunakan konsep distributif yaitu A dikali B terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan hasil dari A kali C. Begitu pula kalau pengurangan. Nah, kalau misalnya A-nya ada di belakang, maka konsepnya sama. Kalian bisa menjumlahkan dulu B tambah C, kemudian dikalikan A, atau boleh kalian mengalihkan B kali A dulu, baru ditambah dengan C kali A. Sama dengan sifat dari pengurangan. Kemudian ada sifat pada matrik persegi, terdapat suatu matrik identitas I sedemikian hingga berlaku I kali A itu sama dengan A kali I sama dengan A. Kalau misalnya kalian masih ingat, di subbab jenis-jenis matrik kemarin itu ada jenis matrik identitas, di mana semua elemennya 0 kecuali diagonal utamanya adalah 1. Jadi kalau misalnya ada suatu matrik persegi di mana jumlah baris dan kolomnya itu sama, dikalikan dengan matrik identitas, maka hasilnya kembali lagi pada matrik tersebut. Nah,
kalau misalnya ada A kali B sama dengan matrik 0, jadi kalau misalnya ada dua matrik dikalikan kemudian menghasilkan matrik 0, maka belum tentu matrik A itu adalah matrik 0, atau juga belum tentu bahwasanya B itu adalah matrik 0. Kemudian kalau misalnya ada A kali B sama dengan A kali C, maka juga belum tentu B itu disama dengan C, jadi harus di cross check dulu. Nah, kalau misalnya ditranspuskan, dua matrik ditranspuskan, maka boleh kalian mengalihkan dulu baru ditranspus, atau boleh kalian membalik. Jadi misalnya ada A kali B transpus, maka kalian boleh mencari B transpusnya dulu baru dikalikan dengan A transpus. Jadi dibalik B dulu baru yang A. Atau boleh kalian gunakan konsep biasa, yaitu A dikalikan B terlebih dahulu baru nanti hasilnya ditranspuskan. Nah, sekarang kita ke contoh 1. Jika diketahui matrik A dengan elemen 21, 32, 41, kemudian yang B 35, 72, tentukan hasil dari A kali B dan B kali A. Nah, kalian perhatikan yang matrik A ini ordonya ada 3 kali 2, jadi barisnya ada 3 baris, kolomnya ada 2. Sedangkan yang matrik B ordonya 2 kali 2, yaitu barisnya 2, kolomnya 2. Sekarang kalian perhatikan untuk perkalian itu harus diingat bahwasanya banyaknya kolom pada matrik pertama itu harus sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Kalau A kali B, maka matrik pertamanya adalah A. Kalian lihat jumlah kolomnya ada 2. Nah, berarti matrik keduanya adalah B, jumlah barisnya ada 2. Sama-sama 2, maka matrik A kali B itu matrik A dan B bisa dikalikan. Nah, sehingga bisa dijawab seperti ini. Nah, cara mengalikannya adalah baris dikali kolom. Untuk yang A kita tulis terlebih dahulu, baru ke yang B. Nah, yang A anggotanya 21, 32, 41, sedangkan yang B anggotanya 35, 72. Nah, cara mengalikannya kalian lihat di baris pertama, dan di baris pertama pada matrik A, kemudian kolom pertama pada matrik B, jadi dikalikan. Nah, yang depan dikali dengan yang atas, sedangkan yang belakang dikalikan dengan yang bawah. Jadi 2 ini kalikan dengan 3, kemudian yang 1 kalikan dengan 7. Nah, jadi 2 kali 3 hasilnya 6, kemudian 1 dikali 7 hasilnya tetap 7. Itu yang dimaksud. Jadi kalikan dulu baris dan kolom, dimana yang depan dikali yang atas, yang belakang kali bawah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah kolom pertama sudah, kita beranjak ke kolom kedua. Jadi, tetap barisnya tetap pakai yang 2 sama 1, tapi kolomnya pindah. Kalau tadi ke kolom yang pertama, sekarang kolom kedua di matrik B, 5 dan 2. Jadi, yang depan dikalikan dengan yang atas. Jadi, 2 dikalikan dengan 5, kemudian 1 dikalikan dengan 2. Nah, sehingga hasilnya 2 kali 5 adalah 10, 1 kali 2 tetap 2. Jadi baris dikali kolom dengan syarat yang depan dikali yang atas, yang belakang dikali yang bawah. Nanti kalau misalnya ordonya 3 kali 3, maka yang tengah kali tengah. Sekarang karena baris pertama sudah, maka lanjut ke baris kedua, yaitu 32. Sama dikalikan dengan baris pertama dulu di matrik B, jadi 3 dikali 3 ditambah 2 kali 7. Jadi tetap yang depan kali yang atas, yang belakang kali bawah. Kemudian setelah itu, karena di kolom pertama sudah, sekarang lanjut ke kolom kedua. Jadi 3 kali 5 ditambah 2 kali 2. Selalu ditambah, jangan dikurangi. Nah, kemudian 4. Nah, ini sudah masuk ke baris ketiga. Jadi 41 itu dikalikan dengan 37. Jadi 4-nya dikalikan 3, 1-nya dikalikan 7. Karena depan kali atas, belakang kali bawah. Nah, kemudian kalau kolom pertama sudah, sekarang lanjut ke kolom kedua. Jadi 4 kali 5 tambah 1 kali 2. Nah, hasilnya berupa 11, 12, 23, 19, 19, 22. Jadi kan tadi banyaknya baris pada matrik A itu ada 3, sedangkan banyaknya kolom ada 2.
Nah, dan banyaknya baris pada matrik B ada 2, kolomnya juga ada 2. Hasilnya kan banyaknya baris pada matrik pertama dikalikan dengan banyaknya kolom matrik kedua, sehingga hasilnya 3 kali 2. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kali A. Kalian perhatikan untuk B kali A, berarti yang menjadi matrik pertama itu adalah B, sedangkan yang menjadi matrik kedua adalah A. Dilihat dulu, matrik B itu kolomnya ada 2, sedangkan yang matrik A barisnya ada 3, sehingga jumlah kolom pada matrik pertama tidaklah sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Sehingga B kali A itu tidak terdefinisi, jadi tidak bisa dicari penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lanjut kedua. Kalau misalnya diketahui matrik C itu adalah 1, 2, 3, 4 dan D 3, 5, 7, 2, tentukan hasil dari CD. Nah, ini sama-sama berordo 2 kali 2, maka lebih mudah. Kalau misalnya ordonya sama, maka pasti sudah bisa dikalikan. Nah, belum tentu juga ya. Jadi kalau misalnya ordonya sama, asalkan persegi, maka bisa dikalikan. Sekarang dilihat banyaknya kolom matrik C itu harus sama dengan banyaknya matrik baris pada matrik D, itu sudah pasti karena 2 kali 2. Nah, maka bisa dikalikan. Cara mengalikannya sama, jadi yang baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dulu. Jadi 1 sama 2 ini kalikan dengan 3 dan 7. Yang depan ini kalikan dengan yang atas, sedangkan yang belakang kalikan dengan yang bawah. Jadi 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 7 hasilnya 14. Nah, setelah itu karena kolom pertama sudah, sekarang masuk ke kolom kedua. Jadi yang 1 kali 2 ini kalikan juga dengan 5 kali 2. Jadi yang depan 1 dikalikan dengan yang atas, yaitu 5. Kemudian 2 dikalikan dengan 2, jadi yang belakang dikalikan yang bawah. Hasilnya 5 tambah 4. Sama dengan yang di bawah, jadi baris kedua ini kalikan dengan kolom pertama. Jadi yang depan itu kan 3, dikalikan dengan yang atas yaitu 3. Nah, kemudian yang belakang 4 dikalikan dengan yang bawah yaitu 7. Nah, lanjut lagi ke yang ke kolom kedua. Jadi kalau misalnya 3 ini dikalikan dengan 5 dan 4 dikalikan dengan 2, sehingga hasil yang diperoleh adalah 7, 9, 3, 7, 2, 3. Sekarang kita masuk ke pada pemangkatan matrik. Jadi kalau perpangkatan matrik, kalian pernah dengar perpangkatan pastinya. Jadi kalau misalnya ada 2 pangkat 3, berarti 2 dikalikan sebanyak 2 kali 2 kali 2. Nah, sama dengan ini. Jadi kalau misalnya ada matrik A dipangkatkan 2, maka A kali A. Nah, cara dari perpangkatan itu sendiri, matrik yang bisa dipangkatkan hanya yang berbentuk persegi, bukan persegi panjang. Jadi yang jumlah baris dan kolomnya sama yang bisa dipangkatkan. Kemudian definisinya, jika R dan S adalah bilangan bulat, maka berlaku kalau misalnya ada matrik A pangkat R dikalikan dengan A pangkat S, maka hasilnya akan sama dengan A dipangkatkan R tambah S. Jadi kalau misalnya ada matrik A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 3, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat 5. Atau kalau misalnya ada satu matrik dikali pangkat R dikalikan dengan pangkat S, maka artinya akan sama dengan A pangkat R kali S. Jadi kalau misalnya ada A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat 6. Nah, sehingga kalau misalnya ada matrik A dengan matrik persegi N kali N, maka A pangkat 2 itu sama dengan A kali A. Kemudian kalau misalnya ada A pangkat 3, maka hasilnya A kali A pangkat 2. Kenapa? Karena
A pangkat 1 dikalikan dengan A pangkat 2 hasilnya adalah A pangkat 3. Kan di jumlah pangkatnya 1 tambah 2 hasilnya 3. Kemudian yang A pangkat 4 yaitu A kali A pangkat 3. Sehingga dapat ditarik kesimpulan juga kalau misalnya ada A pangkat 0, maka konsepnya sama dengan bilangan bulat biasa ketika bertemu dengan pangkat 0. Misalnya 5 pangkat 0 maka hasilnya 1, sama dengan matrik. Jadi kalau misalnya ada suatu matrik pangkatnya 0 maka hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Jadi kalau misalnya diketahui suatu matrik persegi yaitu ordo 3 kali 3, maka tentukan A pangkat 2. Maka bisa dijawab A pangkat 2 itu adalah A kali A, sehingga bisa kalian kalikan sama seperti konsep perkalian tadi. Jadi baris dikalikan dengan kolom. Ya, baris pertama, baris, kalian bisa simak sendiri nanti. Nah, sampai di sini saja pertemuan sekarang. Terima kasih.